Okay. Om Swastiastu. Titiang Idarisi Wijanga Waisnawa Putri Sarasri Satyajyoti saking Gri Buana Dharma Santi Sesetan. Galen mangken jagi nagingin akedik indik upacara rerainan tumpak wayang. Tumpak wayang ini adalah rerainan yang cukup disakralkan di dalam kehidupan umat Hindu di Bali. Kenapa? Pertama, kita berbicara masalah tumpak dulu. Di dalam buku kalender Bali itu ada hitungan yang disebut dengan tumpak. Tumpak dalam bahasa Jawa kunonya adalah tampak. Tampak artinya juga dekat. Nah, tumpak itu akan jatuh pada hari Sabtu dengan pancawaranya adalah Kliwon. Nah, oleh sebab itu ada tumpak di dalam setiap bulan. Setiap bulan itu ada tumpak. Pertama, kalau kita berbicara masalah wuku, itu ada sinte, landap. Di landap adalah tumpak. Landap, ukir, pelajar, tolu, kumrek, wariga adalah tumpak uduh. Warigadian, Juluwangi, Sungsang, Dungulan, Kuningan, tumpak Kuningan. Langkir, Bedangsia, Pujut, Pang, Kelurut, tumpak Kelurut. Ya, tuk seni. Lut Merakeh, Tamir melakukan Matal, Uye, tumpak Uye. Ya, itu tumpak Kandang. Menail, Perang Bakat, Bale, Ugu, Wayang. Nah, ini wayang adalah tumpak yang paling terakhir. Karena setelah wayang, Klau Dukut, Watu Gunung sudah habis hitungan uku. Nah, tumpak wayang adalah tumpak yang terakhir dalam perhitungan pawukon dalam kalender Bali. Tumpak wayang ini sangat-sangat disakralkan. Mengapa? Karena di dalam lontar kala tatwa, nah itu disebutkan bahwa mitoskan bahwa Betara Kala ya pada waktu itu sedang turun untuk mengejar orang-orang yang diberikan untuk santapan yang telah digariskan oleh Siwa pada waktu itu. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak diberikan untuk memakan atau menjadikan korban, tetapi ada yang diberikan untuk menjadikan korban. Nah, apa-apa yang saja yang diberikan menjadikan korban, siapa-siapa saja. Yaitu yang pertama, kalau kita lihat yang diberikan menjadi korban untuk santapan buta kala pada waktu itu, yaitu adalah anak untang-anting, yaitu anak yang lahir sendirian. Kemudian anak yang lahir semua laki 3. Nah, itu. Kemudian anak yang lahir pada uku wayang. Itu yang tidak diberikan, apa yang diberikan
menyantap atau dikorbankan. Nah, oleh sebab itulah tumpak wayang itu juga sangat-sangat sakral, karena tumpak wayang itu pertama adalah tumpak yang terakhir di dalam pembukuan. Kemudian tumpak wayang itu hubungannya dengan kala tatwa, ya, di mana nanti berhubungan juga dengan dalang samirana. Ya. Kenapa? Karena yang bisa menyelamatkan orang-orang ini yang antang-anting, yang kemudian lahir pada uku wayang, itu adalah dalang samirana, atau yang juga disebut dengan dalang yang menyumia tentang itu. Nah, adapun kisahnya, sedikit saya berikan kisah mitologinya yang ada di itu, supaya kita ketahui juga sedikit tentang mitologinya, bahwa ketika Betara Kala mau mencari ayah dan ibunya supaya diakui, ya, maka dia itu semua orang dimakan. Nah, dalam mitologinya Betara Kala itu tidak punya kaki dan tidak punya tangan. Itu tidak punya kaki dan tapi orangnya adalah sakti. Nah, kemudian ketika diakui sebagai anak, maka Siwa mengatakan, Anda tidak boleh sembarangan mengorban atau menjadikan orang itu korban, tapi Anda harus memilih. Ya. Salah satunya adalah orang yang lahir pada uku wayang. Nah, kebetulan adiknya yang bernama Dewa Kumara, ya, Kumara, itu yang kebetulan lahir di uku wayang. Kemudian ada lagi yang sebenarnya yang boleh dimakan adalah orang-orang yang berjalan di saat matahari sedang berada di tengah-tengah. Kalau orang Bali menyebutkan tengai tepat. Dan juga di antara matahari yang mau terbenam, yang disebut dengan sandi kala. Nah, ini yang boleh dimangsa. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi, kebetulan adiknya adalah memiliki syarat untuk bisa dimakan, dimangsa. Maka dikejar-kejarlah adiknya itu. Lari kejar-kejar terus, kejar-kejar, maka adiknya lari. Adiknya lari. Nah, pertama dia lari pergi ke suatu tempat. Nah, kemudian dia masuk ke bambu. Kebetulan ada bambu yang berlobang. Bambu lobang-lobang. Jadi tidak ada pembatasnya, jadi lubang. Kalau bambu itu kalau dipotong itu kebetulan bambunya lubang, nah dia lepas lubangnya itu. Nah, maka masuklah Dewa Kumara ke sana. Masuk ke sana, lalu Betara Kala mau makan, baru dipegang ininya di lubangnya itu, disangga dengan mulutnya, karena dia tidak punya tangan, maka lepaslah Dewa Kumara dari lubang yang satu, lari. Maka ada kutukan lanjutkan, barang siapa yang membuang potongan bambu, potongan yang berlubang gitu, maka dia akan memiliki masalah.
Oleh sebab itu dulu dipercaya bahwa tidak boleh membuang potongan bambu yang berlubang. Sehingga kalau ada bambu yang berlubang begitu, lebih baik dipecahkan supaya jangan berlubang. Kemudian larilah dia. Lari kemudian pergi dia ke dapur. Ya, ada lari suatu ke rumah orang dan lari ke dapur orang. Nah, di dapur orang itu ada namanya tungku dapur. Kalau di Bali itu kita punya tungku dapur yang pasti lubangnya di atas itu 3. Di muka 1 sebagai tempat menyulut api, kemudian di atasnya itu 1, sampingnya di belakangnya itu 1 dan samping kanannya biasanya 1. Maka disebut dengan rirun. Rirun. Maka itu adalah berlubang. Jadi 1, 2, 3 lubangnya 3, 4 dengan lubang masuknya itu. Jadi, nah, ketika berada di sana, Betara Kala mencoba untuk menangkap. Ya, menangkap. Tetapi dia masuk ke Adurika, ke lubang tunggu api dari yang kebetulan tidak ada apinya. Nah, kebetulan lubang tunggu apinya itu apa yang disebut dengan bungut pohon di atasnya di rirunnya itu ada salah satu tidak berisi periuk atau apa menutupi. Jadi ada lubang yang terbuka 1. Jadi yang di atas. Nah, lepaslah buronan Betara Kala lagi. Karena Dewa Kumara lari lewat lubang yang 1. Nah, pada waktu itu juga kemudian Betara Kala memberikan pastu kepada orang. Barang siapa yang punya tungku api, kalau dia tidak menutup semua lubang di atasnya itu, maka moga-moga orang itu menjadi orang yang poros. Gitu. Jadilah. Oleh sebab itu ada istilahnya kalau di Bali, kalau kita sudah punya dapur yang pakai tungku api lama nikah, itu tidak diperkenankan untuk mengosongkan lubangnya itu yang di atas. Makanya harus ada ketiganya, itu diisi periuk atau apa, itu menutup. Gitu. Karena itu disebutkan poros. Nah, ada ketika larilah Dewa Kumara, kebetulan ada orang sedang melakukan yadnya yang sedang mementaskan wayang. Nah, di sanalah dia lari Sang Hyang Kumara, sehingga pas pada waktu itu Ki Dalang sedang memercikan tirta. Terlindunglah Sang Hyang Kumara dari itu. Maka terjadilah pertemuan antara Betara Kala dengan dengan Ki Dalang, maka terjadilah dialog. Ya, sampai terjadi dialog, maka disebutkan bahwa Betara Kala tidak berwenang menadah atau memakan orang yang lahir di Wuku Wayang apabila dia tidak melakukan pengeruatan. Nah, sehingga orang-orang yang tidak meruat pada Wuku Wayang itu, maka dia boleh ditadah. Khususnya adalah orang yang lahir pada hari Jumat dan hari Sabtu. Oleh sebab itu, ketika orang lahir pada hari Jumat dan hari Sabtu Wuku Wayang, itu wajib untuk melakukan pengeruatan yang disebut dengan sapu leger. Sedangkan orang yang lahir pada Wuku Wayang dari
Redite atau Minggu sampai dengan Kamis itu tidak diharuskan untuk melakukan pengerwatan sapu leger, tetapi diharuskan memakai pebayukan atau pelukatan tirtan wayang. Itu anunya. Sehingga sebenarnya dalam buku wayang ini yang utama, yang disebut paling sakral adalah hari Jumat. Kemudian hari Sabtu. Oleh sebab itulah hari Jumat sekarang ini kebetulan bahwa hari Jumat ini banyak pantangan-pantangan yang harus dilakukan. Pertama juga adalah bagi orang yang hamil tidak diperbolehkan untuk keramas, tidak boleh keramas. Begitu juga yang lain. Karena kalau orang itu keramas, dari menurut kalau Tatwa mengatakan bahwa akan kehilangan karisma daripada orang tersebut. Nah, kemudian pada waktu itulah, pada hari Jumat inilah, tatkala itu sedang dalam keadaan yang ini ganasnya. Oleh sebab itu harus disomye. Maka ada upacara penyomye biasanya tiap masyarakat di rumahnya itu tiap hari Jumat ini, sore malam hari atau sore hari, maka ada upacara yang disebut dengan meseselat. Meseselat. Nah, upacara meseselat ini biasanya menggunakan durian, pandan, itu dipakai colek pamor dan sebagainya. Kemudian diaturkan dulu, dilakukan dulu di Merajan, udah. Kemudian nanti taruh nanti di lebuh sampai besok paginya. Jadi malam hari ini dimohonkan dulu di Merajan untuk upacara meseselat ini. Kemudian ada orang juga mengatakan bahwa di samping meseselat itu juga disebut dengan mesesuduk, gitu ya, mesesuduk. Isi seselat itu mesesuduk. Jadi itu sama. Jadi sama, yaitu untuk menyomye buta kalih. Nah, mungkin ada sesuatu yang sedikit agak berbeda sedikit di masyarakat. Tidak semua meseselat. Ada khusus warga yang tidak meseselat, yaitu namanya warga keturunan atau waris Dangyang Markandeya, yaitu Bujangga Waisnawa. Itu tidak menggunakan seselat. Mengapa tidak? Nah, ini kadang-kadang. Mengapa tidak? Karena dari Bujangga Waisnawa itulah biasanya yang biasa nyomye tentang upacara pecaruan. Jadi nyomye buta kalih dalam upacara pecaruan. Nah, sehingga tidak menggunakan seselat. Sedangkan yang lain itu diwajibkan untuk menggunakan seselat karena bahwa pada waktu itulah tatkala sedang memurti untuk membuatkan. Nah, inilah sebabnya bahwa pada tumpak wayang itu besoknya itu dilakukan upacara pagi sekali upacara meseselat, kemudian
siang harinya ada upacara yang berhubungan dengan upacara. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, sehingga kita nanti melihat banyak upacara-upacara yang berhubungan juga dengan betara atau yang nyungsung ratu gede atau barong landung dan sebagainya itu atau rangda itu dilakukan upacara ya. Karena itu lebih banyak untuk nyumia para Buddha kale gitu. Nah, itu yang berhubungan dengan tumpuk wayang. Nah, bagi mereka yang lahir di tumpuk wayang, apa yang katakan tadi pas tumpuk wayang atau hari Jumatnya, maka itu perlu melakukan upacara yang disebut dengan mesapu leger. Upacara mesapu leger itu yaitu di mana pas pada waktu otonan, pada waktu otonan, maka orang akan melakukan upacara otonan dan upacara sapu leger dengan mengundang dalang yang khusus dalang sapu leger. Itu dalang yang juga disebut dengan dalang samiran. Nah, menjadi dalang sapu leger itu tidaklah mudah. Karena dalang sapu leger itu khusus. Dalang sapu leger itu khusus. Dan mereka mendapatkan apa yang disebut dengan penugrahan khusus. Dan melakukan sesuatu untuk menjadi dalang itu adalah dengan khusus. Sehingga dalang sapu leger itu tidak menggunakan kelir atau tidak memakai kase, dan dilakukan di siang hari. Dan kemudian kelirnya itu nanti menggunakan benang tridatu. Nah, di sana perbedaannya. Kemudian bantennya juga cukup besar, banten sapu leger. Oleh sebab itulah banyak orang melakukan upacara pewintenan itu melakukan masal. Tetapi sebenarnya kalau kita melakukan masal harus otonannya harus sama. Kalau hari Jumat ya hari Jumat, jangan hari Sabtunya. Kalau hari Sabtu ya hari Sabtu kita buat sapu leger. Nah, itu hari Sabtu kita buat. Tetapi kalau kita lahir hari Minggu, kemudian ikut sapu leger hari Jumat, itu tidak akan kena. Begitu juga orang lahir hari Jumat, sapu legernya hari Sabtu, itu tidak akan kena. Kenapa? Karena di dalam konsep wawaran, di wawaran itu kan banyak yang tidak kena. Misalnya kalau lahir di Minggu misalnya, kalau wawarannya tidak kena Kliwon, dia tidak akan karena Sabtu itu kan Kliwon. Nah, begitu juga tentang Pancawara, Triwaranya juga akan beda. Bahkan sampai Daswara, sampai Sangwaranya juga akan berbeda. Oleh sebab itu biasanya banyak yang tidak kena. Tidak kena. Cuman kalau kita melakukan itu dengan mungkin dengan konsep jenana yang tinggi, mungkin itu mungkin akan kena. Tetapi kalau konsep hanya ikut-ikutan, itu rasanya tidak akan mengena. Oleh sebab itu lebih baiklah kalau orang yang melakukan upacara sapu leger dan sebagainya itu lebih baiklah pas pada hari kelahiran. Tapi kalau tidak ya seperti apa yang saya katakan, ya hanya pakai tirte
wayang, yang terutama yang hari Minggu sampai hari Kamis itu cukup dengan tirta wayang. Jadi pengelukatan tirta wayang itu yang dipakai, sehingga tidak menjadi masalah. Karena yang utama adalah hari Jumat dan Sabtu. Bantennya cukup besar itu wajib. Jadi ada perhitungan yang biasanya tergantung dari dalangnya itu. Nah, jadi karena sapu leger biasanya ki dalang memiliki aturan yang beda-beda dalam artian Banten. Ada yang meminta memakai padi, ya, padi sekian. Kalau di Bali disebut dengan tenah, ya, setengah tenah atau satu tenah dan sebagainya itu ada. Kemudian berisi padi. Ada juga yang tidak. Ada juga yang tidak. Kemudian ada beberapa lagi meminta ayabanya, ada yang harus menggunakan bebangkit. Tetapi ada yang juga yang mau menggunakan tumpeng solas. Nah, itu. Cuman tatanan-tatanan yang lain itu yang harus dipenuhi. Gitu. Kalau tirte untuk yang pertama ini, kalau orang Mebayu itu memang ada. Itu konsepnya adalah pewacakan dulu. Nah, dengan pewacakan dulu, maka akan ada tirte-tirte kelebutan yang harus dipergunakan. Kalau siapapun orang yang akan Mebayu itu sebenarnya harus mewacak dulu, sehingga tahu apa berapa macam kelebutan yang harus dipakai pada pelukarannya dan berapa kali dia harus melukat. Itu karena kadang-kadang ikutin waran. Kalau waran itu kan ada 10 ditambah dengan yang lain, kadang-kadang bisa 12 kali, ada 8 kali dan sebagainya. Dan airnya juga berbeda-beda. Artinya jumlah airnya berbeda. Ada yang pakai 8, ada yang pakai 20, ada yang pakai 15 dan sebagainya. Dan tempat pelukatan pun juga berbeda-beda. Itu pengelukarannya ada yang di jalan, ada yang di di karang, kemudian ada yang disebut dengan di tempat gage, padi gage, kemudian juga ada juga yang disebut dengan jalan sudia, jalan sudia. Di sana melukat itu. Jadi tergantung kelahir mereka. Tapi tidak semua sama, berbeda. Tuh. Nah, itu adalah bagian daripada bayuhan. Nah, sedangkan tambahannya yang utama ini bagi mereka yang lahir di Tumpak Wayang dan di Jumat Wayang itu adalah sapu leger, ya, dari bayuhan sapu leger. Itu. Demikianlah sedikit tentang hari Tumpak Wayang. Moga-moga mendapatkan pengertian atau bisa dipahami sehingga apa yang kita lakukan dalam kehidupan beragama bisa berjalan dengan baik. Oke, marilah kita tutup dengan mengaturkan Pramesanti. Om Santi, 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 Om.